aja sekarang gitu. Sepenting apa sih kita merayakan satu hari 20 Mei sebagai kebangkitan nasional kalau kita belum banyak berefleksi tentang masyarakat kita secara luas. Ya, saya memahami dan memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai satu di antara hari-hari lainnya saja dalam setahun sebetulnya. Karena saya percaya ya kebangkitan satu bangsa atau nasional atau kita perspektifnya melebihi negara bangsa ya sekelompok orang dan komunitas itu adalah proses yang berkelanjutan, itu bukan satu momentum aja, bukan hanya satu hari saja gitu. Jadi ya saya memaknainya seperti itu. Jadi mungkin ini selebrasi secara formal, secara nasional yang diakui, ditentukan oleh pemerintah. Tapi bagi saya kebangkitan itu ya harusnya setiap hari. Itu proses yang berkelanjutan dan terus kita rawat. Momen Hari Kebangkitan Nasional masih relevan untuk dibicarakan hari ini sebagai diskusi atau diskursus yang patut kita kritisi dan kita pahami. Historiografinya, aspek-aspek relasi kuasa di dalamnya, kenapa Hari Kebangkitan Nasional ditentukan tahun 48 dulu, kenapa Budi Utomo, memangnya organisasi lain tidak signifikan dan sebagainya gitu ya. Waktu tahun 48 pun kan ramai ya, ada serikat buruh yang mogok waktu itu secara nasional, protes di mana-mana gitu ya. Jadi yang saya baca berdasarkan pengetahuan terbatas saya itu Hari Kebangkitan Nasional itu ditentukan untuk mempersatukan bangsa gitu. Jadi ditentukan oleh pemerintah waktu itu oleh Soekarno. Tapi kan itu yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, masyarakat tapi kan punya pandangannya tersendiri ya terhadap sejarah ya, perannya sendiri, refleksinya sendiri gitu. Jadi saya rasa tidak harus diseragamkan sih ujung-ujungnya sih. Jadi kita harus memaknainya itu bukan hanya menerima itu sebagai sesuatu yang kita terima begitu saja. Oh iya, Hari Kebangkitan Nasional, tapi kenapa sih bisa ada Hari Kebangkitan Nasional? Tujuannya dulu apa? Konteksnya waktu itu apa? Dan kalaupun kita mau tanda kutip merayakannya sekarang, bisakah kita merayakannya dengan lebih kritis, dengan menganalisa lagi? Karena kita punya privilege itu, kita sudah melewati fase-fase tersebut, ya kan? Sehingga sekarang ada di hari ini. Nah, di hari ini kita punya ruang lebih banyak untuk berefleksi tentang Hari Kebangkitan Nasional sebetulnya. Konteksnya dalam hari ini seperti apa dan apakah masih ada hari-hari perayaan lain yang juga performatif, misalnya yang selebratif, yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah gitu kan. Atau bukan hanya pemerintah ya, atau sama franchise lain. Hari ini adalah hari Harbolnas lah, atau hari diskon apalah, 12 apa, itu kan semua perayaan. Tapi bermakna apa sih perayaan-perayaan ini pada akhirnya? Apakah jadi komoditas saja, jadi kepentingan tertentu saja gitu, atau kita bisa memaknai secara kritis sebagai bangsa Indonesia terutama gitu sih. Ya menurut saya sih balik lagi ke konsep kebangkitan itu. Menurut saya kebangkitan itu adalah proses berkelanjutan. Jadi mau itu diklaim mulai sebelum kemerdekaan dan kita merayakan bahwa kita pernah punya kebangkitan tersebut. Bahkan saat pertama kali dirayakan tahun 48 seolah-olah wah sudah 40 tahun nih kita kebangkitan nasional gitu kan. Itu kan yang kata Ki Hajar Dewantara itu yang kesan yang ingin dimunculkan waktu itu ya. Gitu. Tapi kan ya kita berefleksi aja sekarang gitu. Sepenting apa sih kita merayakan satu hari 20 Mei sebagai kebangkitan nasional kalau kita belum banyak berefleksi tentang
masyarakat kita secara luas sekarang apakah hak-haknya sudah terpenuhi, apakah misalnya contoh kelas pekerja kita waktu itu kan tahun 48 serikat buruh demo di mana-mana, mogok di mana-mana. Nah sekarang masih ada nggak yang seperti itu? Oh masih ada ternyata. Berarti apa bedanya nih kita? Kapan nih kebangkitannya? Apa saja progres yang sudah kita capai dan apa yang harus kita bisa sama-sama lakukan bersolidaritas sesama, nggak harus sesama warga negara dalam arti warga negara ya, sesama orang, sesama komunitas, sesama pekerja gitu, untuk menuntut hak-hak kita dan memperjuangkan keadilan dan pembebasan sih. Jadi kita harus keluar dari kerangka selebratif dan performatif gitu. Karena hari-hari seperti ini ya mungkin bagus untuk diliput media, mungkin bagus untuk menjadi bahan promosi, diskon bagi sekelompok perusahaan, tapi maknanya sebanyak apa sih? Apakah atau semu kalau kita hadapkan dengan realita di masyarakat, kelompok termarginalkan, kelas pekerja kita yang masih banyak yang harus mogok, masih banyak yang harus protes, memperjuangkan hak-haknya gitu. Sama seperti tahun 48 dulu gitu. Berarti apa nih? Kira-kira benang merah apa yang bisa kita tarik? Dan ternyata perjuangan itu tidak berhenti kan gitu. Kebangkitan itu adalah suatu proses berkelanjutan. Jadi menurut saya lebih daripada merayakan kebangkitan nasional, kita sama-sama refleksi kritis bagaimana kita meneruskan proses kebangkitan yang berkelanjutan ini, perjuangan ini gitu sih. Itu. Menurut saya kaum muda hari ini bisa memaknai Hari Kebangkitan Nasional itu dengan justru pertama secara kritis tadi ya, melihat secara sejarah ini kenapa ini ditentukan, konteks apa yang waktu itu ada, misalnya kan kebutuhan untuk mempersatukan Indonesia waktu itu, makanya dipilihlah satu organisasi dan sebagainya yang dinilai lebih moderat dan sebagainya. Secara kritis ya, jadi memaknai harinya secara kritis, melihat dibaliknya kenapa. Kedua adalah jangan berfokus kepada figur atau organisasi tertentu, jangan berlomba menjadi Budi Utomo lainnya, itu karena nggak harus semua jadi Budi Utomo, itu bukan tolak ukur. Semua orang punya kontribusinya masing-masing dengan kapasitasnya masing-masing, dan yang kita lakukan adalah bukan berlomba-lomba, berkompetisi, bersaing, menjatuhkan atau menegasi misalnya, oh kaum muda yang ini yang positif soalnya dia nggak demo, dia nggak turun ke jalan, dia nggak marah-marah sama pemerintah, ya pilihnya yang moderat-moderat juga deh gitu kan, yang ya pasti mendukung program pemerintah, pasti ya udahlah ikut-ikut aja gitu. Padahal kan mengkritik justru artinya mencintai bangsa juga dong, karena kita tahu bangsa kita itu berhak atas kebijakan yang lebih baik, yang lebih adil bagi masyarakatnya. Gitu. Jadi yang kedua adalah itu, jangan fokus kepada individu atau organisasi tertentu. Fokus kepada pesannya. Apa nilai-nilai yang harus kita perjuangkan bersama. Dan jadi jangan sampai kita jadi gatekeeper ya. Misalnya kamu anak muda yang baik, kamu anak muda yang enggak, kamu moderat, kamu enggak. Jadi lebih banyak menunjuk gitu daripada berefleksi, lihat secara kolektif apa sih poin-poin keadilan sosial yang sama-sama kita perjuangkan dan belum selesai bahkan sejak Hari Kebangkitan Nasional pertama kali dirayakan gitu sih. Jadi mungkin itu kali ya. Saya nggak bisa banyak menilai mungkin karena saya bukan sejarawan, saya tidak memiliki kapasitas ya untuk atau pengetahuan yang cukup detail untuk melihat dari masa ke masa, dari Orde Lama, Orde Baru, reformasi seperti apa khususnya dalam Hari Kebangkitan Nasional. Tapi kalau pendapat saya pribadi yang saya lihat ya ini tidak beda dengan hari-hari lainnya yang kita rayakan gitu sebagai ya selebrasi gitu. Tapi ya apakah cukup hanya selebrasi saja? Kan berarti tergantung kitanya mau
kritis atau tidak melihat di balik itu seperti apa dan memaknai konteksnya lebih aktual, jangan terjebak pada romantisasi masa lalu. Ya udah pernah kebangkitan berarti udah selesai. Enggak dong, kan kebangkitan itu terus berlanjut dan harus kita jaga. Gitu kan, harus kita kawal. Malah kalau secara pribadi saya lebih suka merayakan 21 Mei-nya. Karena itu reformasi. Dan itu pun reformasi bukan dirayakan, diingat tapi menjadi pengingat bahwa kita belum selesai, reformasi masih dikorupsi, KPK dilemahkan, data pribadi bocor 200 juta orang, Kominfo mau bertindak Orwellian, misalnya dengan Perkominfo yang 2020 yang baru itu, kalau tidak registrasi provider aplikasi dan lainnya akan ditutup aksesnya. Kemudian Omnibus Law sekarang sudah jadi cipta kerja, masih banyak buruh yang memperjuangkan gitu kan. Itu yang ada di kepala saya sih, dan saya lebih suka lebih ingat pada 21 Mei-nya sebetulnya, hari setelah kebangkitan nasional, karena itu ibaratnya hari yang mungkin nggak ditentukan secara pemerintah secara resmi jadi hari libur atau hari apalah perayaan, tapi semua orang tahu itu rakyat yang menentukan 21 Mei adalah hari reformasi gitu kan, turun Soeharto, bukan turun malah dilengserkan ya. Gitu. Jadi itu yang saya lebih suka sebetulnya untuk merayakan, karena itu dari rakyat gitu, munculnya hari itu gitu. Jadi dan itu masih dimaknai dengan perjuangan teman-teman sekarang gitu yang bergerak dari kemarin ya, reformasi di korupsi, Gejayan memanggil dan sebagainya. Jadi itu sih mungkin ya yang menurut saya ya.